Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sabi Bagus. Perkenalkan, nama saya Satrio Amir Mu'minin. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana metode pengawetan ampas tahu menggunakan probiotik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya supaya penggunaan ampas tahu ini jangkanya dapat lebih panjang. Karena seperti yang kita ketahui, ampas tahu ini adalah salah satu bahan pakan ternak yang jangka pemakaiannya pendek. Mari kita simak bersama-sama. Ampas tahu merupakan bahan yang mudah membusuk dan sensitif terhadap udara. Jadi, apabila ampas tahu akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, maka memerlukan penanganan yang tepat. Apabila tidak dilakukan penanganan, maka ampas tahu akan langsung membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Peternak lokal maupun peternak tradisional sudah lama menggunakan ampas tahu untuk bahan pakan mereka. Pertimbangannya adalah karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi. Ampas tahu merupakan hasil limbah dari pabrik tahu, yang dimana bahan baku utama tahu adalah kedelai. Nah, jadi kandungan nutrisi pada ampas tahu yaitu memiliki protein dengan jumlah 8,66% dan lemak sekitar 3,79% dan air 51,63%. Dan selanjutnya memiliki kandungan abu sekitar 1,21%. Karena ampas tahu memiliki kandungan air yang hampir 100%, jadi memerlukan penanganan yang tepat. Karena jika tidak dilakukan penanganan, ampas tahu hanya dapat disimpan dalam masa 2-3 hari saja. Nah, sedangkan apabila kita beternak, pastinya kita akan membeli ampas tahu dalam kapasitas besar. Nah, hal itu menyebabkan kita pastinya akan memakai kurang lebih sekitar 14 hari. Nah, sudah pasti jika ampas tahu tidak dilakukan penanganan yang tepat, maka dalam waktu 2 hari saja ampas tahu akan langsung busuk. Baik sahabat Sabi Bagus, sebenarnya dalam penyimpanan ampas tahu itu bisa saja hanya dengan diperas ataupun hanya dijemur. Tetapi, agar lebih memaksimalkan jangka waktu penyimpanan, kita akan lakukan fermentasi. Nah, apa aja sih langkah-langkahnya untuk melakukan fermentasi itu? Yuk, kita simak bareng-bareng. Baik sahabat, kali ini di depan saya sudah ada ampas tahu yang sudah dijemur kurang lebih seharian. Nah, ampas tahu ini kurang lebih kadar airnya sudah 50%, sudah tidak terlalu banyak seperti awalnya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan apa aja sih alat dan bahannya itu. Nah, untuk bahannya, kali ini kita menggunakan ampas tahu yang sudah dijemur kurang lebih seharian, yang kadar airnya kurang lebih 50%. Selanjutnya, kita menggunakan dedak atau bekatul. Dedak atau bekatul berfungsi untuk sebagai lapisan di bawah dan di atas ember atau media yang nantinya akan digunakan dalam proses fermentasi untuk menghindari kandungan air yang berlebih dan tumbuhnya jamur. Nah, selanjutnya kita menggunakan molase, probiotik, dan air kurang lebih sebanyak 3 liter. Nah, air 3 liter ini tidak kita gunakan secara keseluruhan, hanya untuk dicipratkan secara menyeluruh ke atas ampas tahu yang sudah dijemur. Selanjutnya, kita membutuhkan ember dengan kapasitas 25 kg, lalu ember kecil sebagai tempat untuk kita membuat larutan probiotik. Selanjutnya, kita membutuhkan plastik inner sebagai penutup nantinya untuk menghindari udara masuk ke dalam ember, dan karet untuk mengikat plastik tadi di atas ember. Oke, tadi sudah saya jelaskan mengenai alat dan bahannya. Sekarang akan kita lanjut bagaimana sih langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita mulai ke dalam proses pelarutan probiotik, kita ratakan terlebih dahulu ampas tahu yang sudah kita jemur seharian tadi. Baik, setelah kita lakukan perataan ampas tahu yang tadi di atas terpal yang sudah kita jemur, proses selanjutnya adalah kita akan lakukan pembuatan larutan probiotik. Kali ini saya membutuhkan bahan yang sudah tadi saya jelaskan, molase. Takarannya adalah 1/4 gelas kecil, kurang lebih segini. Lalu untuk probiotik, saya akan menggunakan takaran sebanyak 2 tutup botol untuk kurang lebih 25 kg ampas tahu. Selanjutnya, saya membutuhkan air sebanyak 3 liter. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah selanjutnya kita masukkan air ke dalam ember kecil. Selanjutnya, kita tuangkan molase kurang lebih 1/4 gelas kecil. Kita langsung larutkan ke dalam air. Setelah molase, kita tuangkan probiotik sebanyak 2 tutup botol. Probiotik 2 tutup botol kurang lebih cukup untuk
proses fermentasi ampas tahu sebanyak 25 kg. Selanjutnya, larutan molase dan probiotik tadi, setelah semua sudah dimasukkan, kita ratakan agar semuanya tercampur rata. Nah, fungsi dari molase adalah sebagai makanan untuk bakteri yang terdapat dalam probiotik. Setelah itu, kita peratkan secara sedikit demi sedikit ke atas ampas tahu yang sudah kita tebar tadi. Tidak perlu sampai basah, yang penting merata. Baik sahabat, setelah sudah dirasa cukup dan sudah dirasa ampas tahunya sudah berwarna kecoklatan secara menyeluruh, selanjutnya kita balik-balikan supaya lebih merata dan nantinya kita satukan, baru setelah itu nantinya akan kita masukkan ke dalam media fermentasi. Baik sahabat, tadi kita sudah lakukan proses perataan probiotik ke dalam ampas tahu dan ini sudah kita satukan dan kita aduk kita bolak-balik beberapa kali dan sepertinya sudah merata ya. Nah, selanjutnya, kita akan masukkan ampas tahu yang sudah kita beri larutan probiotik tadi ke dalam ember berkapasitas 25 kg. Nah, sebelum dimasukkan, di bagian paling dasar, kita berikan bekatul terlebih dahulu. Bekatul atau dedak. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kandungan air berlebih dan tumbuhnya jamur. Kita padatkan sampai tidak ada celah. Nah, selanjutnya kita masukkan ampas tahu tadi yang sudah diberikan larutan probiotik dengan cara ditekan atau bisa juga diinjak agar di dalam ember padat dan tidak ada ruang sedikit pun. Oke sahabat, setelah dirasa cukup, nah di lapisan terakhir kita tambahkan bekatul atau dedak kembali sebagai penutup dari lapisan fermentasi ampas tahu tadi. Baik sahabat, tadi sudah kita lakukan proses pemadatan ampas tahu yang sudah kita campurkan larutan probiotik ke dalam ember berkapasitas 25 kg. Nah, selanjutnya sebagai penutup lapisan, kita berikan bekatul kembali seperti bagian dasarnya sebagai media untuk menghindari kandungan air berlebih dan tumbuhnya jamur. Baik sahabat, tadi sudah kita lakukan proses penutupan lapisan ampas tahu yang sudah dicampur probiotik. Nah, selanjutnya kita akan tutup menggunakan plastik inner yang juga nantinya akan kita langsung ikat menggunakan karet supaya menghindari udara masuk ke dalam lapisan fermentasi ini. Enggak ngomong ditutup dong kencang. Oh iya, Ding. Kok ngomong aja. Nah, setelah diberi lapisan plastik inner, kita kencangkan secara rapat menggunakan karet ban untuk menghindari udara masuk ke dalam media fermentasi ini. Baik sahabat, setelah kita lakukan langkah-langkah proses pembuatan fermentasi ampas tahu menggunakan larutan probiotik, selanjutnya fermentasi ampas tahu ini bisa kita gunakan setelah difermentasi selama kurang lebih 21 hari.
Tujuannya adalah supaya nilai gizi dapat meningkat secara signifikan atau quality booster. Peningkatan tadi disebabkan oleh serat kasar, selulosa, hemiselulosa, dan serat sangat kasar, serta lignin yang mengakibatkan TDN dan juga protein akan lebih meningkat. Hal tersebut menjadikan feed intake sapi atau kebutuhan pakan sapi akan menurun kurang lebih sekitar 10-20%. Nah, jadi kebutuhan pakan sapi akan lebih sedikit dibandingkan pakan yang tidak difermentasi. Baik sahabat, sekian penjelasan saya mengenai proses fermentasi ampas tahu tadi. Apabila sahabat ada yang membutuhkan bahan pakan konsentrat seperti dedak, bekatul, ataupun ampas tahu, dan lain-lainnya, sahabat bisa menghubungi nomor admin di bawah ini. Sekian, tetap semangat, salam sapi bagus.